Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada video kali ini kita akan belajar mengenai Asmaul Husna. Dalam Asmaul Husna kali ini yang akan kita pelajari ada beberapa Asmaul Husna saja. Di antaranya Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami', dan Al-Basir. Mari kita simak bersama-sama materi mengenai Asmaul Husna. Asmaul Husna. Kata Asmaul Husna menurut bahasa artinya nama-nama yang baik. Menurut istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik, yang indah milik Allah sebagai bukti kemahasempurnaannya. Jumlah dari Asmaul Husna ini ada 99 nama. Dan barang siapa yang membacanya, maka dia akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Barang siapa menghitungnya atau menghafalnya, ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, pada pembahasan dari 99 Asmaul Husna ini akan dijelaskan beberapa Asmaul Husna, yaitu yang pertama Al-Alim. Allah memiliki sebutan Al-Alim yang artinya Maha Mengetahui atau memiliki ilmu. Pengetahuan Allah amat jelas sehingga terungkap baginya hal-hal yang sekecil apapun. Dengan pengetahuan yang tiada batas, Allah bebas memberikan ilmu kepada hambanya yang mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kita sebagai hambanya hanya bisa memohon agar Allah memberikan kemurahan pengetahuan. Dalam kenyataannya bahwa pengetahuan semua makhluk adalah bersumber dari pengetahuannya. Hal itu dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dan juga dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 4-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-Alaq ayat 4 dan 5. Yang artinya yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, di sini Allah mengajar dengan pena, yakni mengajar manusia melalui upaya mereka dan mengajar apa yang mereka tidak ketahui tanpa usaha mereka, tetapi langsung sebagai curahan rahmat-Nya. Nah, kemudian ada hamba Allah yang Maha Mengetahui atau Abdul Alim. Apa itu Abdul Alim? Abdul Alim adalah gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang telah kokoh dalam penguasaan ilmu pengetahuan yang juga bisa disebut sebagai ulama. Dengan ilmu yang dimiliki, mereka mampu membaca, memahami, dan menghayati serta mengamalkan mana yang harus diperbuat dan mana yang harus ditinggalkan, mana yang menyelamatkan dan mana yang menyesatkan,
mana yang mengantarkan dirinya mendekatkan diri kepada Allah, dan mana yang dapat menjauhkan dirinya dari Allah. Nah, sebagai Abdul Alim, seorang muslim harus mampu menebarkan kedamaian di dunia dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki sebagai jalan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, Asmaul Husna yang selanjutnya adalah Al-Khabir. Al-Khabir artinya Maha Teliti. Allah memiliki sebutan nama Al-Khabir atau yang artinya Maha Teliti. Allah mempunyai nama yang indah. Al-Khabir ini adalah yang tidak tersembunyi baginya hal-hal yang terlihat dan yang disembunyikan. Tidak terjadi sesuatu apapun dalam kerajaannya yang di dunia maupun di alam raya kecuali diketahuinya. Tidak bergerak atau diam satu butir atom pun, yang tidak bergerak atau tenang satu jiwa pun, kecuali ada beritanya di sisi Allah. Allah mengetahui apapun yang dikandung hati atau disimpan oleh pikiran. Bisikan-bisikan nafsu, ajakan-ajakan setan, khayalan-khayalan pikiran, prasangka-prasangka di hati, rencana-rencana jahat, komentar-komentar dan gumaman hati, semua ada dalam pengetahuan Allah. Ada dua tindakan yang dapat dilakukan untuk meneladani Asma Al-Khabir ini. Di antaranya adalah yang pertama, menyangkut hubungan keluar dengan makhluk lain. Kita sadar bahwa pengetahuan kita sangat terbatas. Kita tidak tahu isi hati dan pikiran orang lain, dan kita pun tidak tahu banyak tentang maksud-maksud di balik penciptaan makhluk di sekitar kita. Oleh sebab itu, akhlak yang patut dikembangkan adalah berbaik sangka. Selalu berbaik sangka kepada Allah dan sesama. Contohnya, bila kita melihat orang yang cacat, hendaknya kita jangan mencela, tetapi berbaik sangka, karena boleh jadi cacat itu pada fisiknya saja, sedangkan batinnya penuh kemuliaan dan kesempurnaan karena ridho menerima ketentuan Allah. Hendaknya kita belajar dengan meneliti alam ini, mengamati segala sesuatu di sekitar kita. Kemudian yang kedua, menyangkut diri kita sendiri. Yang pertama, sebaiknya kita mengenal tubuh kita dan menghubungkannya dengan kekuasaan Allah. Yang kedua, sebaiknya kita mengenal kekurangan-kekurangan kita dalam segi ilmu, sikap dan perlu, dan menghubungkannya dengan pengawasan Allah. Dan yang ketiga, sebaiknya kita mengenal tujuan hidup ini dan menyelaraskannya dengan keinginan Allah. Bila kita perhatikan tubuh ini, maka hendaknya kita insaf. Dari mana asal kita dan siapakah kita? Tidak berdaya bila sudah terkena penyakit. Bila sudah tua akan mengeriput dan melemah. Tidak ada yang patut kita sombongkan. Bila kita perhatikan betapa besar karunia Allah atas tubuh ini, maka hendaknya kita segera ingat bahwa keindahan dan kesempurnaan tubuh ini Allah lah yang membuatnya. Kekurangan dan kecacatan pun bukan kita yang menghendaki. Ini akan melahirkan rasa terima kasih dan rasa menerima atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Orang yang meneladani sifat Allah ini terlebih dahulu harus menyucikan diri dari berbagai keburukan dirinya. Hal ini memudahkan dirinya dalam melakukan pengenalan terhadap dirinya, sehingga dapat mengetahui, mengenali, merasakan, dan membedakan sesuatu yang baik dan buruk untuk dilakukan, agar kita terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah dan hadis. Kemudian, Asmaul Husna yang ketiga adalah As-Sami. Allah memiliki sebutan nama As-Sami yang artinya Maha Mendengar. Apabila dikaitkan dengan hak Allah,
As-Sami adalah suatu sifat tambahan atas ilmunya. Maksudnya bahwa Allah Maha mendengarkan segala sesuatu yang ada, sekalipun pelan suaranya. Sedangkan pendengaran yang ada pada makhluknya adalah dengan perantaraan daun telinga yang akan hilang daya dengarnya bila alat itu rusak. Tapi keadaan pendengaran yang ada pada Allah tidaklah demikian. Dia mendengar tanpa perantaraan daun telinga, baik yang didengarnya bunyi suara maupun warna dan benda. Menjadi hamba yang maha mendengar. Seorang hamba Allah yang meneladani sifat Allah As-Sami bukan hanya harus pandai dan tekun mendengar, tetapi juga memperhatikan kode etik terhadap pendengarannya. Ia hanya mendengarkan apa yang benar, halal, patut, dan baik untuk didengar. Mereka mendengarkan dengan seksama bila Al-Quran itu dibaca, meresapi dan merenungi maknanya, selanjutnya mengikuti perintah-perintah yang didengarnya. Kemudian Asmaul Husna yang keempat itu adalah Al-Basir. Allah memiliki sebutan nama Al-Basir yang artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu yang ada di alam ini, baik yang tampak maupun tersembunyi, lahir maupun batin, besar maupun kecil, dan keseluruhan maupun detailnya. Dengan begitu, apa yang tersembunyi di dasar laut pun dapat dilihatnya. Tidak ada satupun yang terlepas dari penglihatan Allah, sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surat Yunus ayat 61. Nah, sekarang bagaimana bentuk meneladani sifat dan nama Allah Al-Basir? Meneladani sifat dan nama Allah Al-Basir berarti kita harus menggunakan mata kita untuk melihat sesuatu yang baik. Contohnya menggunakan mata kita untuk membaca buku, membaca Al-Quran dengan baik dan benar, serta mengamati alam semesta ini dengan rasa syukur. Menjadi hamba Allah yang maha melihat. Seorang hamba yang meneladani sifat Allah Al-Basir hendaknya menyadari bahwa mata dan penglihatan yang telah dianugerahkan Allah kepadanya memiliki kode etik yang harus dijaga dan diperhatikan. Mata harus dipergunakan untuk melihat yang benar, halal, apa yang perlu dan baik untuk dilihat, agar kehormatan diri dapat dijaga. Tidak merasa resah dan gelisah melihat orang lain maju, tapi justru mereka merasa iba dan membantu saudaranya ketika melihat orang lain membutuhkan bantuan. Selanjutnya, harus menyadari bahwa Allah senantiasa melihatnya dalam keadaan apapun. Maka berhati-hatilah dalam berbuat, karena segala perbuatan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah di akhirat kelak. Adapun hikmah dari kita beriman kepada Allah ini adalah lahirnya potensi tauhid. Karena orang yang beriman dalam menghadapi berbagai persoalan dan peristiwa, baik yang menyenangkan ataupun menyakitkan, atau juga membahagiakan dan menyedihkan, negatif atau positif, semuanya itu diyakini bahwa itu tidak akan terjadi karena adanya kehendak dari Allah. Yang kedua, melahirkan sikap baik sangka. Ya, orang yang beriman kepada Allah akan memiliki sikap baik sangka dan sikap yakin bahwa setiap persoalan dan peristiwa yang terjadi mengandung hikmah. Kemudian yang ketiga, lahirnya sikap tabah. Orang yang beriman kepada Allah akan memiliki sikap tabah dalam memahami, mengkaji, dan mencermati hikmah-hikmah yang tersembunyi di balik persoalan. Yang keempat, lahirnya sikap tawakal. Karena upaya dan ikhtiar yang dilakukan secara optimal pasti akan diridhoi oleh Allah. Yang kelima, terlepas dari akhlak yang tercela. Ya, terlepas dari sikap merasa dirinya paling baik di antara makhluk Allah lainnya.
Potensi ini akan membebaskan seseorang dari keterikatan kepada makhluk. Yang keenam, terhindar dari kemusyrikan. Seorang mukmin tentunya akan tersingkap dalam dirinya hakikat perbuatan, sikap, dan tindakan ketuhanan yang ada dalam dirinya, sehingga akan terhindar dari kemusyrikan. Itulah pembahasan dari Asmaul Husna dan hikmah kita beriman kepada Allah. Semoga dengan kita mempelajari iman kepada Allah dan Asmaul Husna tadi dapat lebih meningkatkan kecintaan kita kepada Allah, dan juga kita bisa meneladani keseluruhan dari nama-nama Allah yang baik atau Asmaul Husna ini. Mungkin cukup sekian pembahasan pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.